Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang persediaan penilaian lain. Sebelum itu, kami dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 yang diampu oleh Bapak Suwarno, SE MSI. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama ada saya sendiri, Sari Salsabila Rahayu dengan NIM 2302022. Bisa ke slide selanjutnya, Mbak. Untuk yang kedua, ada Fitriani Ma'rifah dengan NIM 2302025. Yang ketiga, ada Septian Dwi Permana Putra dengan NIM 2302087. Next. Materi yang akan dibahas kali ini adalah ada 5 bidang materi. Yang pertama ada LCNRV atau biaya terendah. Kemudian ada valuation basis atau dasar penilaian, gross profit method atau metode laba bruto, kemudian retail inventory method atau metode persediaan eceran, kemudian penyajian dan analisis persediaan. Next slide. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Septian. Silakan. Materi pertama, LCNRV, Lower of Cost or Net Realizable Value, atau biasa kita sebut dengan biaya terendah atau nilai realisasi bersih lah. Jadi sebuah perusahaan akan meninggalkan biaya historis ketika utilitas masa depan atau kemampuan dalam menghasilkan sebuah pendapatan dari aset turun di bawah biaya aslinya. Next. Realisasi bersih adalah estimasi harga jual dalam keadaan bisnis normal dikurangi estimasi biaya. Penyelesaian penyelesaian 30, perkiraan biaya untuk dijual ada 400. Jadi nanti total dari perkiraan biaya penyelesaian untuk dijual dan dikurangi dengan nilai persediaan yang 2000. Jadi totalnya ada 1570. Next. Jadi di LCNRV ini ada metode pengaplikasiannya, ada beberapa poin ini, di sini disebutkan ada 4 poin. Jadi dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerapkan harga persediaan atas dasar item by item. Yang kedua, ada peraturan pajak di berbagai negara mengharuskan perusahaan menggunakan secara individual item. Poin ketiga, ada pendekatan individual item, diberikan penilaian terendah untuk penyataan tujuan laporan keuangan. Dan metode pengaplikasian yang terakhir adalah harus ditetapkan secara konsisten dari satu periode ke periode yang lain. Next. Ini ada pencatatan dari LCNRV ya, bisa dilihat di akun HPP dengan persediaannya. Contohnya HPP sebelum penyelesaian nilai realisasi bersih ada 208.000 ya. Nah, persediaan akhirnya itu biayanya 92.000 dan persediaan akhir di NRB-nya itu 80.000. Jadi bisa kita lihat di sini. Next, Pak. Nah, ini sebuah ilustrasi ya.
gambaran tentang LCNRV, biaya terendah atau nilai realisasi bersih. Jika kita punya buah alpukat dengan biaya perolehannya itu 85, maka nilai realisasi netonya itu 95, dan nilai persediaan akhirnya 85.000. Next. Oke. Jadi LCNRV ini biasanya perusahaan itu menggunakan allowed, ya, apa itu? Biasa disebut dengan pencadangan lah, atau penyisian untuk menyesuaikan realisasi bersihnya. Jadi contohnya ada kerugian akibat penurunan persediaan ini, nanti ada penjurnalannya ya. Jadi menggunakan pencadangan. Next. Ini sama ya kayak yang seperti tadi ya. Tadi ada pencadangan juga pun ada pemulihan sesuai informasi yang ada di buku 579 yang telah dikasih Bapak Suwarno. Dijelaskan di dalamnya ada hal seperti ini. Lanjut, next. Jadi LCNRV tadi sudah dijelaskan tentang metode pengaplikasiannya dan sampai pada evaluasi. Jadi kalau di sini ada berapa ya? Ada 5 poin evaluasi tentang LCNRV. Ada penurunan nilai aset dan biaya diakui pada periode di mana kerugian utilitas terjadi, bukan pada periode penjualan. Yang kedua, ada peningkatan nilai aset lebih dari biaya asli, diakui hanya pada titik penjualan. Inkonsisten karena perusahaan mungkin menilai persediaan dengan biaya dalam 1 tahun dan nilai realisasi bersih di tahun depan. Sisanya sama yang sudah tertera di dalam PPT tersebut. Next, lanjut pada materi yang selanjutnya. Dasar penilaian. Silakan. Untuk submateri yang selanjutnya ada dasar penilaian atau valuation basis, yakni situasi penilaian khusus. Berdasarkan aturan LCNRV dapat dibenarkan dalam situasi ketika biaya sulit untuk ditentukan, item dapat segera dipasarkan dengan harga pasar yang berlaku dan unit produk yang dipertukarkan. Dalam valuation basis, ada 2 situasi umum di mana NRV adalah aturan umum yaitu aset biologis dan hasil panen. Next. Nah, aset biologis di sini contohnya adalah hewan yang hidup atau tanaman, misalnya domba, sapi, dan lain-lain. Aset biologis diukur pada pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan dilakukan dengan mengurangi nilai wajar terhadap biaya untuk menjual NRV. Nah, hasil panennya, produk yang dipanen dari aset biologis, seperti wool dari domba, susu dari sapi perah, dan lain-lain. Hasil pertanian yang diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV pada titik panen. Setelah dipanen, NRV menjadi biaya. Next. Di sini ada contoh soalnya. PT Bima menghasilkan susu untuk dijual. PT Bima membeli 460 ekor sapi perah dengan harga 460.000. Nah, nilai tercatat pada tanggal 1 Januari 2011 adalah 460.000. Perubahan nilai wajar karena pertumbuhan dan perubahan harga 35.000. Penurunan nilai wajar karena panen ada 1.200. Kemudian perubahan nilai tercatat yaitu penurunan nilai wajar dikurangin perubahan nilai wajar karena pertumbuhan. Di sini ada 33.800. Sehingga nilai tercatat tanggal 31 Januari 2011-nya ada 493.000. Nah, pendapatan panen susu selama Januari ada 36.000.
PT Bima membuat entry berikut untuk mencatat perubahan dalam nilai tercatat sapi pemerahan. Aset biologis sapi perah, laba rugi pendapatan yang belum direalisasi, yaitu 33.800. Nah, aset biologis dilaporkan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Laba rugi yang belum direalisasi dilaporkan sebagai pendapatan dan beban lainnya di laporan laba rugi. Next slide. Nah, untuk mencatat panen susu pada bulan Januari, jurnalnya adalah persediaan susu, laba rugi pendapatan yang belum direalisasi 36.000 dengan asumsi susu dipanen pada Januari dan dijual kepada pembuat keju lokal adalah 38.500. Maka dicatat dalam jurnal berikut ini. Kas pada penjualan 38.500, kemudian HPP pada persediaan susunya 36.000. Next slide. Komoditi broker trader atau komoditas yang dilakukan oleh broker pedagang. Umumnya mengukur persediaan mereka pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual NRV, dengan perubahan NRV diakui sebagai pendapatan pada periode perubahan. Nah, si broker trader ini membeli atau menjual komoditas panen jagung, gandum, ataupun logam mulia. Tujuan utamanya adalah untuk menjual komoditas dalam waktu dekat dan menghasilkan keuntungan dari fluktuasi harga. Next slide. Untuk nilai penjualan relatifnya, biasanya perusahaan membeli sekelompok unit yang berbeda dengan satu harga yang seharusnya berbeda harga. Ketika menghadapi situasi semacam itu, praktek yang paling umum dan paling logis adalah mengalokasikan total biaya di antara beberapa unit atas dasar nilai relatif penjualan. Next. Untuk contoh soalnya, Primajaya Corporation membeli bidang tanah yang belum diperbaiki seharga 55.000. Tanah tersebut dibagi lagi menjadi kafling bangunan dengan total biaya tambahan 30.000. Kafling bangunan ini semuanya berukuran sama tetapi karena perbedaan lokasi, maka ditawarkan untuk dijual dengan harga berbeda. Total biaya operasionalnya adalah 18.200. Ada grup 1, 2, dan 3 di sini, kaflingnya ada 9, 15, sama 19. Harganya beda-beda, ada 3.000, 4.000, dan 2.000. Belum terjual akhir tahunnya, ada 5 unit, 7 unit, dan 2 unit. Next slide. Seperti yang terdapat pada tabel, untuk grup yang pertama, kafling tanya 9, harga per kaflingnya 3.000. Jadi harga jualnya adalah 27.000. Harga jual relatifnya 27.000 per 125.000. Total biaya kali total biayanya 85.000. Nah, biaya yang dialokasikan 18.300. Biaya per kaflingnya berarti 2.040. Seperti itu sudah dijelaskan dalam tabel. Next slide. Nah, komitmen pembelian atau kasus spesial dalam banyak bisnis, kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada tersedianya persediaan barang dagang. Akibat sangat wajar bagi perusahaan untuk membuat komitmen pembelian. Umumnya, jika harga kontrak lebih besar dari harga pasar dan kerugian diperkirakan akan muncul pada saat pembelian dilaksanakan, maka kerugian harus diakui dalam periode terjadinya penurunan harga. Next, di sini ada contoh soalnya, PT Sidu menandatangani kontrak pemotongan kayu dan akan dieksekusi pada tahun 2013 dengan harga 10 juta. Dengan asumsi bahwa harga pasar pemotongan kayu pada tanggal 31 Desember 2012 turun menjadi 7 juta rupiah. Maka dibuatlah pencatatan pada tanggal 31 Desember 2012 seperti pada berikut. Laba rugi pada utang komitmen pembelian adalah 3 juta, diperoleh dari 10 juta dikurangi 7 juta. Jika PT Sidu memotong kayu dengan harga 10 juta, maka akan dicatat pembelian persediaan, utang komitmen pembelian pada kas, totalnya ada 7 juta, utang komitmennya 3 juta, kas pada kas 10 juta.
asumsikan pemerintah mengizinkan PT SIDU untuk mengurangi harga kontraknya, sehingga komitmennya sebesar 1 juta. Utang komitmen pada laba ruginya ada 1 juta rupiah. Next slide. Untuk submateri selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri, silakan. Baik, saya akan melanjutkan submateri dari persediaan metode lain. Yang ini adalah gross profit method atau metode laba rugi. Metode laba bruto. Di sini ada 2 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang persentase laba bruto dan evaluasi metode laba bruto. Ini saya akan menjelaskan dulu apa sih laba bruto atau laba kotor. Jadi metode laba kotor adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi persediaan karena kadang-kadang perhitungan fisik itu tidak praktis untuk dilakukan. Nah, dalam metode laba bruto didasarkan pada 3 asumsi, yaitu yang pertama, persediaan awal ditambah pembelian adalah total barang yang diperhitungkan. Kemudian, barang yang belum terjual harus berada di tangan. Yang ketiga adalah, jika penjualan dikurangi biaya, dikurangi jumlah persediaan awal, ditambah pembelian, maka akan ditemukan persediaan akhir. Next, Mbak. Nah, di sini adalah presentase laba bruto. Presentase laba bruto adalah presentase dari harga jual. Jadi kalau laba bruto di atas harga jual adalah metode umum yang digunakan untuk menghitung laba karena sebagian besar barang yang dijual atas dasar eceran. Jadi laba yang dihitung atas harga jual jauh lebih rendah daripada laba yang didasarkan pada biaya. Dan presentasinya jelas disukai oleh masyarakat. Next, Mbak. Nah, di sini adalah perhitungan presentase laba bruto. Seperti yang dijelaskan di buku yang dimiliki oleh Pak Suwarno, laba kotor atas harga jual dan presentase markup biaya. Contohnya begini, kalau misalnya 20% dari laba kotor atas harga jual, maka presentase markup biaya cara menghitungnya adalah 20 dibagi 100 dikurangi 20. Maka hasilnya adalah 25%. Kemudian yang selanjutnya, apabila 25% laba kotor atas harga jual, maka presentase markup biaya yaitu 25 dibagi 100 dikurangi 25, hasilnya adalah 33/3%. Kemudian laba kotor atas harga jual 20% itu didapat dari 25% dibagi 100 ditambah 25%. Yang selanjutnya apabila presentase markup biaya 50%, itu didapat 33/3% dari 50 dibagi 100 dikurangi 50%. Next, Mbak. Nah, di sini ada contoh soal. Perusahaan Jagur menggunakan metode laba bruto untuk estimasi persediaan untuk report bulanannya. Di bawah ini adalah informasi yang terjadi pada bulan Mei. Yang pertama, persediaan pada tanggal 1 Mei 160.000, pembelian kotor 640.000, biaya angkut pembelian 30.000, penjualan 1 juta, retur penjualan 70.000, dan diskon pembelian 12.000. Di situ kita disuruh untuk menghitung estimasi persediaan pada tanggal 31 Mei dengan asumsi laba kotor 25% dari penjualan, dan yang kedua 25% dari biaya. Next, Mbak. Yang pertama kita akan membahas tentang yang pertama, 25% dari penjualan bersih. Nah, jadi di sini persediaan awalnya adalah 160.000, kemudian pembelian brutonya adalah 640.000, dikurangi diskon pembelian 12.000, dan ditambah biaya angkut pembelian 30.000. Ketemulah BTUD, barang tersedia untuk dijual, sebesar 818.000. Kemudian penjualan 1 juta, dikurangi retur penjualan 70.000, hasilnya 930.000 penjualan bersih. Nah, dari itu kita menghitung 25% dari penjualan bersih tadi, 25% kali 930.000, hasilnya 232.500. Hasilnya ada penjualan 697.500 dikurangkan dari
BTUD, barang tersedia untuk dijual 818.000. Ketemulah perkiraan persediaan pada tanggal 31 Mei seharga 120.500. Next, Mbak. Kemudian yang kedua adalah 25% dari laba kotor. Jadi ini persediaan awal 1 Mei 160.000 seperti yang tadi sampai ketemu BTUD. Kemudian laba kotor 20% dari 930.000. 20%-nya kita ambil dari 20% dari penjualan bersih, yaitu 186, kemudian diketahui perkiraan persediaan 31 Mei 74.000. Kemudian di sini kita akan mengevaluasi metode laba bruto. Pasti dalam sebuah metode ada minus dan ada kekurangan dan ada kelebihan. Nah, ini di metode laba bruto ada kekurangan. Yang pertama, memberikan estimasi persediaan akhir. Kemudian menggunakan persentase masa lalu dalam perhitungan. Lalu tingkat laba kotor mungkin tidak representatif. Kemudian yang terakhir, biasanya tidak dapat diterima untuk tujuan pelaporan keuangan IFRS dan memerlukan persediaan fisik sebagai verifikasi tambahan. Yang selanjutnya adalah retail inventory method atau metode persediaan eceran yang akan dijelaskan oleh Mas Septian. Oke, retail inventory metode ya, atau metode persediaan eceran. Sebuah metode yang digunakan oleh pengecer untuk persediaan nilai tanpa perhitungan fisik dengan mengkonversikan harga eceran biaya. Pencatatan metode persediaan eceran dilakukan atas. Yang pertama, ada total biaya dan nilai eceran dari barang yang dibeli. Yang kedua, ada biaya, ya jumlah biaya dan nilai eceran dari barang yang telah tersedia untuk dijual. Yang ketiga, ada penjual untuk periode. Next. Perusahaan eceran menggunakan konsep markup atau markdown. Markup itu tambahan atas harga eceran awal. Pembatalan markup adalah penurunan harga barang dagang dengan yang sebelumnya yang telah dimarkup di atas harga eceran yang awal. Sedangkan yang markdown adalah penurunan harga jual di awal. Pembatalan markdown adalah apabila markdown kemudian di offset oleh kenaikan harga barang yang sebelumnya telah di markdown. Ini konsep ecerannya. Lanjut. Di persediaan eceran dirancang untuk memperkirakan nilai terendah antara biaya rata-rata dengan harga pasar. Jadi ada proses perancangan yang diperkirakan nilai terendah antara biaya rata-rata dengan harga pasar. Lanjut. Nah, ini ada contoh soal ya. Jadi perusahaan X menggunakan metode persediaan eceran untuk memperkirakan persediaan akhir untuk laporan keuangan bulanan. Berikut adalah data di bulan Oktober. Bisa kita lihat ya. Jadi di persediaan awal 1 Oktober ini kan kita punya biaya 52.000. Lalu ada ecerannya itu 78.000 rupiah. Nggak usah pakai ini ya. Saya hapus saja. Ya. Jadi pembeliannya 272.000 dengan eceran 423.000 sorry. Dan biaya angkut pembelian ada 16.600. Lalu ada retur pembelian 5.600.
dengan ecerannya ini ada 8.000. Markup tambahnya masuk dalam bagian eceran semuanya ya, sampai ke pencatatan yang paling bawah ada cacat normal dan penjualannya Rp390.000. Oke, next. Konvensional. Nah, ini sama ya. Jadi persediaan awalnya tadi kan sudah dijelaskan ya. Kan tadi persediaan awal 52.000 dengan eceran Rp78.000. Sama dengan slide yang sebelumnya. Cuman nanti di persediaan akhir biaya ada total 96.400 itu dikalikan dengan 67%. Ketemunya di 64.588. Next. Ke sebelumnya satu oke. Jadi next. Next, satu slide. Nah, ini ada item khusus ya. Jadi, nah, biaya pengangkutan adalah bagian dari pembelian. Yang kedua, ada retur pembelian adalah pengurangan biaya maupun harga eceran. Poin ketiga, ada diskon pembelian adalah pengurangan pembelian. Dan poin keempat, transfer in dari departemen lain dilaporkan dengan cara yang sama seperti pada pembelian dari perusahaan lain. Jadi empat item ini khusus ini harus diperhatikan ya. Jadi ada informasi penting di dalamnya dalam menentukan kegiatan tadi. Next. Evaluasi metode persediaan eceran. Ada beberapa alasan digunakan metode ini. Jadi setiap kegiatan pasti ada alasan. Yang pertama ada laba bersih, dapat dihitung tanpa menghitung secara fisik dari persediaan. Yang kedua ada mengontrol kekurangan persediaan. Yang ketiga mengatur kuantitas persediaan di tangan. Dan yang terakhir untuk informasi akuntansi. Next. Oke, penyajian persediaan. Standar akuntansi memerlukan pengungkapan laporan keuangan dari item-item yang berhubungan dengan persediaan berikut. Nah, di sini ada sekitar 7 informasi, bisa dibaca ya. Salah satunya ada kebijakan akuntansi yang digunakan dalam mengukur persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan rata-rata ketimbang atau FIFO. Jadi ini ada 7 informasi ya, penyajian persediaan. Next. Oke, analisis persediaan. Rasio yang umum digunakan adalah rasio perputaran persediaan dan jumlah hari rata-rata untuk menjual persediaan. Next. Nah, ini ada fakta relevan ya yang telah disajikan. Yang pertama ada persyaratan untuk akuntansi dan pelaporan persediaan tapi berbasis prinsip dan dalam IFRS. Artinya USGAP memberikan pedoman yang lebih terperinci dalam persediaan. Yang kedua ada pengakuan pihak yang memiliki barang-barang dalam perjalanan, barang konsinyasi maupun perjanjian penjualan khusus serta biaya yang dimasukkan dalam persediaan pada dasarnya sama dengan IFRS dan
USG AAP. Oke. Next. Ini bisa dibaca ya tentang fakta relevannya yang sama seperti tadi. Next saja, lanjut. Nah, ini ada tidak seperti aset tetap, IFRS ini tidak mengizinkan opsi untuk menilai persediaan pada nilai wajar. Seperti ditunjukkan yang ada di atas ya. IFRS ini masyarakat persediaan untuk diturunkannya nilai, tetapi persediaan tidak dapat dipulihkan atas biaya aslinya. Next. Oke ya. Jadi itu tadi fakta-fakta relevan yang sudah terkoordinir ya, yang mana menjadi informasi khusus. Baik, Mbak Salsa, materinya sudah selesai. Ya, terima kasih. Itu tadi ulasan kami mengenai materi yang pertama, yakni persediaan dan penilaian lain. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.